Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Puade MKH dari Penjas 2A Universitas Siliwangi, NPM 192191033. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membahas atau memaparkan sebuah materi tentang model pembelajaran pada pendidikan jasmani. Nah, pada mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Nah, jadi di dalam model pembelajaran pendidikan jasmani ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas, mulai dari model pembelajaran Deployment Education and Movement, terus model pembelajaran Sport Education, selanjutnya model pembelajaran Personal Meaning, dan yang terakhir ada model pembelajaran Health Related Physical Fitness. Nah, untuk poin pertama itu ada model pembelajaran Developmental Education dan Movement. Nah, jadi model ini bersifat pengembangan, bersifat yang paling didukung lah, meskipun ada beberapa ahli ya yang menyatakan bahwa pendidikan Deployment Education ini atau pengembangan pendidikan pengembangan ini bersifat menyatu dengan model lainnya daripada bersifat terpisah. Nah, jadi filsafat dan model ini juga lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer. Nah, jadi pendidikan ini melalui jasmani dan programnya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang perkembangan total baik individu maupun tidak individu secara fisikal, sosial, emosional, dan intelektual. Nah, lalu orientasi nilai pada model pembelajaran ini mendasari model self actualization. Nah, jadi guru penjas ini sebagai ahli perkembangan bertanggung jawab untuk memilih dan menemukan rangkaian tugas pembelajaran belajar. Nah, yang didasarkan pada temuan penelitian yang memaparkan pola-pola perkembangan. Jadi pola-pola perkembangan anak dan minat anak itu serta kemampuan motorik anak. Nah, dengan model pendekatan ini, pengajaran penjas biasanya berorientasi pada pengajar dasar-dasar keterampilan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ada juga kritik terhadap model ini. Nah, kritik terhadap model ini berkisar di sekitar pertanyaan, apakah itu program pendidikan jasmani dapat menghasilkan tujuan perkembangan yang luas, sementara pada saat yang sama harus memberikan tempat pada pengajaran yang terindividualisasi. Nah, jadi tampak terhadap
asumsi bahwa berpartisipasi dalam olahraga ini akan berdampak pada hasil perkembangan yang luas. Nah, jadi meskipun hasil-hasil tersebut belum teruji secara empirik, tetapi dapat dilihat dari sisi programnya yang mengandalkan program multi aktivitas. Nah, jadi diasumsikan bahwa program ini mencoba mengantarkan siswa pada aktivitas dengan harapan mampu menumbuhkan minat siswa yang akan dibawanya sepanjang hidupnya. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yakni ada sport education. Nah, sport education ini sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett dan Bain tahun 1985 kalau gak salah. Ya, jadi dikembangkan oleh Sidentop tahun 1995. Nah, jadi model ini berorientasi pada nilai tujuan. Maksudnya nilai rujukan dari disciplinary mastery ataupun penguasaan materi. Nah, jadi ini merujuk pada model kurikulum sport socialization. Nah, jadi Sidentop ini banyak membahas model dalam bukunya yang berjudul Quality PE through Positive Sport Experience Sport. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa bukunya ini merupakan kurikulum dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, lalu ada inspirasi yang melandasi munculnya model ini. Nah, jadi terkait dengan kenyataan bahwa olahraga kan merupakan salah satu materi dalam pendidikan jasmani. Nah, yang banyak digunakan oleh para guru pendidikan jasmani atau penjas, dan siswa pun merasa senang. Nah, jadi dan juga di sisi lain ia melihat bahwa pembelajaran olahraga ini pada konteks penjas ini tidak lengkap dan tidak sesuai yang diberikan kepada siswa karena nilai yang terkandung di dalam model ini sering terabaikan. Nah, jadi oleh karena itu para guru ini lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga. Nah, jadi teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan yang sebenarnya. Nah, atau juga jika melakukan suatu permainan, nah permainan tersebut tidak sesuai dengan hakikat kemampuan seorang anak tersebut. Nah, jadi si anak tersebut juga merasa kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Nah, dan yang terpenting lagi bahwa tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak tersebut pada olahraga. Nah, hal ini bisa dianggap tidak sesuai lah dengan konsep developmentally approaches of
appropriate. Nah, praktis kurang lebih seperti itu. Bahkan dalam kenyataannya pun untuk sebagian besar siswa juga aktif karena kemampuan yang belum memadai. Nah, ada juga tujuan dari model ini lebih ambisius daripada tujuan program pendidikan jasmani pada umumnya. Nah, jadi model ini mencoba mendidik seorang siswa untuk menjadi pemain, dalam arti membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan yang luas lah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan tujuan yang lainnya yaitu bersifat segera dan kompresif, artinya yang harus dicapai oleh para siswa itu melalui partisipasi aktifnya. Nah, tujuannya yang pertama ada mengembangkan keterampilan dan kebugaran yang khusus untuk cabang olahraga yang ditekuni. Nah, ada juga menghargai dan dapat melakukan permainan strategis dalam olahraga. Nah, seterusnya ada berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, ada juga pada model ini karakteristiknya. Nah, karakteristiknya ini ada 6 ya. Nah, jadi model sport education ini memiliki 6 karakteristik yang seringkali absen dari pembelajaran pendidikan jasmani pada umumnya. Nah, yang pertama itu ada karakteristik musim. Nah, maksud musim di sini merupakan salah satu karakteristik dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan ataupun musim kompetensi. Nah, ini sering sekali diakhiri dengan puncak kompetensi ya. Nah, ada juga yang kedua yaitu anggota tim. Nah, anggota tim di sini merupakan karakteristik kedua, bahwa semua siswa itu harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga pada umumnya yang akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selanjutnya. Nah, yang ketiga ada kompetensi formal. Nah, kompetensi normal ini merupakan karakteristik dari sport education yang berkompetisi dalam arti yaitu ada festival, usaha meraih kompetensi dan mengikuti pertandingan. Nah, pada level yang beruntun. Nah, biasanya kompetensi ini dilakukan secara berselang-seling dalam format latihan yang berbeda. Nah, misalnya ada 2 lawan 2, 3 lawan 3. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada puncak pertandingan. Nah, puncak pertandingan ini merupakan karakteristik yang mencari siapa yang terbaik pada musim itu, dan ciri khasnya itu
eh, bahwa dalam pendidikan jasmani ini pada umumnya ya sering dilakukan, namun siswa juga belum tentu masuk anggota tim sehingga terkadang lepas pada konteksnya. Nah, ada juga yang kelima itu catatan hasil. Nah, catatan hasil ini merupakan karakteristik yang kelima ya. Jadi catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, dari mulai catatan masuk, misalnya ya catatan dalam sepak bola ya, misalnya ada catatan gol, catatan apalah, kesalahan dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi selanjutnya ada yang keenam, ada karakteristik dalam perayaan hasil kompetensi. Nah, perayaan hasil kompetensi ini bisa dibilang ucapan penyerahan medali yang digunakan ya, yang berguna untuk meningkatkan makna dalam suatu kompetensi. Nah, jadi ini juga merupakan aspek sosial ya, dari pengalaman yang dilakukan oleh seorang siswa pada kompetensi. Nah, terus kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada model pembelajaran personal meaning. Nah, personal meaning ini bersifat mendidik ya. Nah, tapi pengalaman itu harus mempunyai makna dan untuk seorang individu ya. Jadi model ini didasarkan pada orientasi nilai dan learning proses. Nah, jadi untuk menerapkan model ini diperlukan purpose proses kurikulum work. Nah, jadi ini merupakan suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Nah, dimensi tujuan ini berperan sebagai petunjuk bagi para perencana yang memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Nah, sementara itu dimensi tujuannya meliputi 22 pertanyaan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhannya, sedangkan dimensi prosesnya berperan sebagai pola klarifikasi dan untuk mengidentifikasi keseluruhan proses pembelajaran gerak. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut saja yang keempat, ada health related physical fitness. Nah, ini materi terakhir yang saya akan bahas ya. Jadi model pembelajaran ini sering disebut juga sebagai model pendidikan kebugaran. Nah, jadi hampir sama dengan model pembelajaran perkembangan dan humanistik, bahwa model ini dalam hal pandangan model tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan jasmani itu sebagai alat untuk menjumbang besar pada kesehatan siswa terutamanya. Nah, namun perbedaannya adalah pada ciri model ini, kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani seorang siswa. Nah, jadi sebagai
eh, jadi kebugaran jasmani itu jadi kemampuan ya untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif ya, dan juga kesiagaan penuh. Nah, yang dengan energi yang cukup terutamanya ya. Jadi kebugaran jasmani itu eh, kemampuan melaksanakan tugas gerak dengan energi yang cukup dan untuk menikmati waktu luang, bisa untuk kita pasar di waktu luang. Nah, untuk menjalani suatu kebugaran jasmani ini. Nah, jadi banyak pihak yang membedakan aspek ini atau aspek kebugaran ini ke dalam dua jenis kebugaran. Nah, jadi ada kebugaran yang dikaitkan dengan fisik yang semata-mata, yang di dalamnya itu termasuk kebugaran sistem kardio. Nah, kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan, dan sebagainya. Nah, jadi kebugaran ini berkaitan dengan kemampuan gerak. Yang kedua ini jadi kebugaran yang kedua ini kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak. Nah, kemampuan gerak ini termasuk unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, koordinasi, dan sebagainya. Nah, dan dalam model pendidikan kebugaran juga mempunyai tujuan utama, yaitu mencapai kebugaran jenis pertama. Kebugaran jenis pertama, tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memastikan upaya yang memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran yang kedua. Nah, jadi hal ini juga didasarkan oleh seorang ahli atau pakar bernama Pate ya, yang tahun 1983, yang dikutip langsung oleh Steinhardt tahun 1992 dengan pernyataan sugestif yang di dalamnya itu ada dalam bahasa Inggris, tapi saya kurang begitu hafal ya. Jadi intinya pertanyaan tersebut itu dipandang paling mengingat pada kecenderungan. Jadi jika model ini dijalankan oleh seorang guru yang belum mengadopsi orientasi nilainya secara tepat, maka akan terjadi kemungkinan bahwa model ini juga hanya akan berakhir dengan program yang mewajibkan anak untuk berlari dan hanya berlari. Jadi oleh karena itu banyak guru penjas lebih menyukai model yang dilaksanakan dengan memasukkan unsur keterampilan gerak penampilan. Nah, dengan menggabungkan dengan model kurikulum lain. Nah, ada juga kritik terhadap model ini ya. Jadi kritiknya yaitu bahwa model ini berada di sekitaran sempitnya fokus dan program yang bisa ditawarkan. Jadi sehingga guru pun maupun siswa ya bisa menimbulkan rasa bosan. Jadi kesannya terlalu restriktif lah dan terlalu sederhana. Nah,
Mungkin segitu saja materi dari saya. Jadi ya, kita itu sebagai calon pendidiknya sebaiknya lah bisa lebih mengenal lagi mengenai beberapa ilmu metode pembelajaran yang akan diterapkan pada siswa nanti ya, untuk di masa depan yang akan diajar, agar pembelajarannya bisa berjalan dengan optimal. Nah, maka dari itu saya mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.